isu pencemaran lingkungan di tanah air belum juga terselesaikan. Pernah nggak sih kamu merasa dilema antara ingin menikmati kemajuan teknologi dan pembangunan, tapi juga khawatir akan dampaknya terhadap lingkungan? Rasanya seperti terjebak di antara persimpangan jalan, di mana satu jalur menawarkan kenyamanan dan kemakmuran, sementara jalur lainnya menuntut pengorbanan demi kelestarian bumi. Tapi tahukah kamu bahwa ada dua pendekatan yang tampaknya saling berlawanan namun sebenarnya saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Ya, kita membahas tentang pembayaran jasa lingkungan dan pajak lingkungan. Kepo nggak sih gimana caranya dua pendekatan tersebut menjadikan bumi lestari ke depannya? Yuk kita cari tahu. Menurut Tudor, pada tahun 2015, pembayaran jasa lingkungan adalah transaksi sukarela antara pemanfaat jasa lingkungan dan juga penyedia jasa lingkungan yang bersifat kondisional atau berbasis kinerja yang disyaratkan dalam pengelolaan sumber daya alam guna menjamin ketersediaan jasa lingkungan. Namun di zaman sekarang, mengandalkan kesadaran dan juga tindakan sukarela menurut kami sudah tidak realistis lagi, teman-teman. Masalah lingkungannya sudah semakin kompleks, membutuhkan aksi nyata serta kerjasama dari berbagai pihak, seperti pihak pemerintah maupun korporasi perusahaan, atau kita sebagai kampus dan juga sebagai masyarakat. Maka dari itu, sukarela saja sudah tidak cukup. Perlu ada tekanan dan juga aturan yang jelas agar semua orang dapat ikut berkontribusi. Untuk simpelnya sendiri, pembayaran jasa lingkungan adalah seperti kita membayar tukang kebun untuk merawat taman kita, teman-teman. Jadi, melainkan taman, ini yang dirawat adalah ketampakan alam seperti hutan, sungai, ataupun lautan. Agar ketampakan alam tersebut dapat tetap memberikan kita hal-hal baik seperti air yang jernih, udara yang bersih untuk kita hirup, maka kita perlu membayar orang untuk memastikan dan menjaga ketampakan alam tersebut dapat berfungsi secara optimal. Pembayarannya sendiri bisa berupa uang, bantuan alat, maupun pelatihan. Contoh global dari pembayaran jasa lingkungan adalah Conservation Reserve Program di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat membayar petani untuk menanam tanaman di lahan tertentu untuk konservasi tanah dan air, sehingga petani tetap mendapatkan penghasilan dan lingkungan tetap terjaga. Di Indonesia sendiri, ada program Reducing Emission from Deforestation and Degradation. Program ini memberikan pembayaran berbasis hasil upaya untuk pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia telah menerima insentif sebesar 103 juta US dollar dari program ini. Selain itu, ada juga pajak lingkungan. Menurut Kusnadi 2005, pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen, yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Pajak lingkungan itu ibarat denda bagi siapapun yang mencemari lingkungan. Bayangkan, ada pabrik yang mengeluarkan asap polusi ke udara. Nah, mereka wajib membayar pajak lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Jadi, intinya pajak lingkungan bertujuan untuk orang-orang enggan merusak lingkungan dan mendorong mereka untuk mencari cara yang lebih ramah lingkungan. Pajak karbon adalah biaya yang dikenakan pada emisi karbon untuk mengurangi polusi. Contohnya, di Swedia telah berhasil mengurangi emisi karbonnya dengan menerapkan pajak karbon sejak tahun 1991. Saat ini, tarif pajak karbon di Swedia adalah Swedish krona 1.330 per ton CO2. Pada tahun 2022, emisi gas rumah kaca di Indonesia mencapai 1,24 gigaton ekuivalen dengan karbon dioksida, setara dengan 2,3% dari total emisi global. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil emisi terbesar ke-7 di dunia. Mengingat angka kontribusi emisi ini cukup besar, kebijakan pajak karbon yang diterapkan pemerintah masih perlu ditingkatkan. Saat ini, pajak karbon untuk PLTU batubara dipatok hanya sebesar Rp30 per kilogram ekuivalen karbon dioksidanya, yang relatif rendah untuk memberikan dampak optimal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Nah, sekarang kita sudah paham kan tentang pembayaran jasa lingkungan dan pajak lingkungan? Keduanya memang punya pendekatan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menjaga bumi kita. Selain itu, keduanya juga memberikan manfaat ekonomi loh. Dan kabar baiknya, kita semua bisa ikut berperan. Yap, gak perlu nunggu jadi aktivis lingkungan dulu kok untuk berkontribusi. Mulai dari hal kecil yang kita lakukan sehari-hari seperti menanam pohon di perkarangan rumah, itu sudah termasuk bentuk dukungan kita terhadap pembayaran jasa lingkungan loh. Eits, tapi jangan khawatir tentang biaya. Untuk program penghijauan mandiri di tingkat RT atau RW, kita dapat mengajukan dana bantuan ke kelurahan atau desa. Coba luangkan waktu untuk berdiskusi dengan perangkat desa atau kelurahan, sampaikan ide dan rencana yang telah disiapkan. Siapa tahu bantuan berupa bibit atau pupuk bisa didapatkan untuk mendukung inisiatif kalian. Jadi, jangan lupa untuk menjalankan peran kita sebaik-baiknya untuk mewujudkan lingkungan yang lebih asri ya. Betul, jangan mencemari lingkungan ya. 2 strategi, 1 misi, langkah konkret demi bumi lestari. Kita semua bisa.